Selanjutnya saya akan menampilkan iya ada bibot. Aduh, aduh, aduh. Selanjutnya langsung nah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan nama saya Clara Cantika dan rekan saya. nama saya Indah Dina Fitri. Nama saya Rosa Awalia. Nama saya Nanda Sawalia. Di sini kami akan praktek sensor tanah menggunakan ISP32. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan menampilkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Nah, yang pertama ada B-board, kemudian ada ISP32, kemudian ada LCD 16x2, kemudian ada buzzer yang aktif, kemudian ada kabel jumper, kemudian ada sensor tanah, kemudian ada kabel USB, kemudian ada laptop untuk mengirimkan kode yang akan digunakan. Nah, selanjutnya ada tanah atau sampel yang akan digunakan dalam praktikum kali ini untuk uji cobanya. Nah, ada yang basah, kemudian ada yang kering, kemudian ada juga yang sedikit basah. Ini optimal. Nah, selanjutnya kita akan mulai merangkai alat dan bahan ini untuk melakukan uji coba. Nah, kami berdua di sini akan merangkai sensor tanah menggunakan ISP32. Di sini kita akan memulai dari sensor tanah ke ISP32. Saya akan menyiapkan 3 buah jumper dari female ke female. Pertama kita colokkan dari sensornya yaitu A0 ke pin 32. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Ke pin 34. Lalu GND ke pin min di breadboard menggunakan jumper female to male. Ini kita coba ke sini. Lalu selanjutnya itu dari VCC ke pin 3 volt 3 menggunakan jumper female to female. Jadi seperti ini. Selanjutnya akan diajarkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kita akan memasang buzzer terlebih dahulu. Untuk pin positifnya buzzer ini ya akan kita sambungkan ke ISP32 di pin 26 dengan menggunakan male to female. Menggunakan female to female. Setelah itu untuk bagian negatifnya atau minusnya kita akan sambungkan menggunakan male to female ke minus yang ada di breadboard. Setelah itu kita juga akan mulai ke LCD. Dengan GND kita sambungkan ke minus yang ada di breadboard. Dan plus untuk VCC kita sambungannya ke plus yang ada di breadboard juga.
Untuk SCL dan STA kita sambungkannya ke pin 21 dan 22 yang ada di ESP32 dengan SDA ke 21 dan SCL ke 22. Udah terlalu sama kan ya? Selanjutnya, setelah itu saya akan menyambungkan dari SP ke breadboard yang akan digunakan yaitu jumper female to male. Ini dari pin 5V di SP ke pin plus di breadboard. Selanjutnya dari pin GND ke pin minus di breadboard. Ini adalah rangkaian sensor tanah yang akan kita uji. Setelah ini kita akan mulai menguji dengan menggunakan laptop dan Baiklah, karena sebelumnya teman saya sudah merangkai rangkaiannya sudah jadi, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih cara kerja si alat ini. Jadi di sini di codingannya sudah diatur bahwa akan ada 3 output yang keluar, yaitu kering, optimal, dan basah. Jadi jika tanahnya kering, maka itu artinya si tanah perlu disiram. Dan jika optimal berarti si tanahnya optimal, tidak basah atau tidak kering atau sudah cukup, tidak perlu disiram. Dan yang ketiga ada basah. Jika basah berarti si tanahnya tidak perlu disiram lagi. Nah, ketika si tanahnya nanti kering, di sini si buzzer akan berbunyi. Jika buzzer berbunyi berarti si tanah perlu disiram. Nah, seperti yang bisa dilihat, karena si sensornya dicelupkan ke tanah yang basah, maka di monitor akan tertera status kelembapannya berapa dan terlihat bahwa status si tanahnya itu sedang basah. Nah, kalau kita angkat, tentu akan kering. Nah, lalu jika si sensor dicelupkan ke tanah yang optimal, tidak terlalu basah dan tidak kering, maka akan mengeluarkan output. Kelembapannya akan berkurang karena si tanah tidak terlalu basah dan statusnya akan mengeluarkan output optimal, yang dimana ini berarti si tanah tidak kering maupun tidak terlalu basah, jadi masih bagus. Nah, kalau kita cabut dan kita akan pindahkan ke tanah yang kering. Nah, jika ditancapkan ke tanah yang kering, si output statusnya akan berstatus kering karena bisa dilihat di sini tanahnya kering kerontang dan kelembapannya pun 0. Nah, jadi hal ini akan berfungsi jika tanah sudah kering. Jika tanah sudah kering, maka si tanahnya perlu disiram dan si buzzer akan menyala. Jadi jika buzzer menyala berarti tanaman kita harus disiram. Nah, kalau tanahnya relatif basah, tidak kering, maka akan optimal dan ini tidak perlu disiram.